Ya, mari Saya mute kita dulu. Ya, bersama-sama berdoa. ya. Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau mengutus putra-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan mengutus para nabi, dan Tuhan memberikan kepada kami firman yang telah dituliskan oleh mereka, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan daripada kehidupan kami, supaya kami juga boleh melewati suatu kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan minta, dan kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami rindu agar supaya kami diterangi oleh Roh Kudus, supaya hati kami sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh pengharapan. Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kiranya hamba-Mu yang tidak layak ini, supaya apa yang Dia sampaikan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan meneruskan pembahasan kita di dalam Roma pasal yang pertama. Masih kita akan melihat di dalam ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-21, kalau kita melihat di sini dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, di dalam ayat yang ke-21 ini dimulai dengan satu istilah sebab. Ya, sebab itu walaupun dia meloncat dua ayat, ya sebenarnya istilah sebab ini ditujukan sebagai sambungan dari ayat yang ke-18 ya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Mengapa Allah murka terhadap manusia? Nah, ayat yang ke-19, 20 juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa Allah menyatakannya, ya Allah sendiri yang menyatakannya, baik melalui alam ciptaan Allah maupun melalui hati manusia, hati nurani manusia. Allah sudah menyatakan. Lalu di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, walaupun Allah sudah menyatakan kepada mereka, ya, sekalipun melalui akan penyataan Allah itu manusia dapat mengenal Allah, manusia tetap tidak memuliakan Allah dan tidak mengucap syukur. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-18 bahwa Allah murka terhadap mereka, ya. Mereka dikatakan di sini mengenal, ya. Istilah mengenal kalau di dalam bahasa aslinya itu mempunyai pengertian bukan hanya mengetahui, ya. Bukan hanya mengetahui, tetapi istilah mengenal di sini mempunyai pengertian, mempunyai pengalaman yang nyata, ya, mempunyai pengalaman yang nyata. Mereka menyaksikan alam semesta ini. Mereka merasakannya di dalam hati mereka. Jadi baik bukti secara eksternal maupun bukti secara internal, Allah sudah menunjukkan kepada mereka dengan sangat jelas sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di dalam ayat itu dikatakan, ya, mereka tidak dapat berdalih, tetapi mereka tetap tidak memuliakan Allah, ya. Mereka tidak memuliakan Allah dan mereka tidak mengucap syukur kepada Allah. Itulah yang menjadi masalah bagi orang-orang yang menerima murka daripada Tuhan. Baik, kita akan teruskan dan kita melihat apa yang dimaksudkan dengan memuliakan Allah, ya. Apa yang dimaksudkan dengan memuliakan Allah? Ada orang pernah bertanya, apakah Allah kurang mulia sehingga kita perlu menambahkan mulia itu kepada Dia, ya. Sebenarnya memuliakan Allah bukan menambahkan sesuatu kepada Allah.
Allah itu sempurna, Allah itu mulia, ya. Allah tidak perlu kita menambahkan sesuatu. Lalu pengertian memuliakan Allah sebenarnya adalah suatu pengakuan akan sifat Allah, eksistensi Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu sempurna. Jadi kita mengakui akan keberadaan Allah sebagai Allah. Seperti yang dikatakan di sini, bahwa mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ya, jadi kita menerima, mengakui bahwa Dia adalah Sang Pencipta kita, Allah kita, Tuhan yang bertakhta di dalam hati kita. Itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan juga mempunyai pengertian menghormati, ya, menghormati Allah. Jadi kita memuliakan Dia berarti kita menghormati dengan satu sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang sejati, yang keluar dari hati kita. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan kita bisa juga menunjukkan hormat tetapi belum tentu dari hati, ya, dari lahiria, dari sesuatu yang kelihatan, tetapi dalam hati kadang-kadang kita tidak bisa tahu. Tetapi Allah adalah menyelidik hati kita. Dia tahu bagaimana sikap kita terhadap Dia. Seorang yang menghormati Allah adalah seorang yang memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-29, ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13, ya. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ini adalah suatu peringatan yang baik bagi kita, ya. Allah tahu bagaimana sikap kita datang menghadap Dia, mendekatkan diri kepada Dia. Di sini dikatakan bahwa pada waktu itu orang Israel mendekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya saja, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ibadah yang mereka lakukan hanya perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kita seharusnya beribadah kepada Tuhan yang merupakan suatu cetusan, suatu pernyataan yang sesungguhnya, yang keluar dari hati kita, sikap yang benar di dalam kita menyembah kepada Tuhan. Itu adalah satu ibadah yang memuliakan Tuhan. Kemudian dikatakan juga, ada orang menjelaskan bahwa kita memuliakan Allah adalah kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Ya, kita adalah gambar dan wujud Allah. Ya. Kalau satu hari kita melihat sebuah gambar, kita akan bertanya, siapa yang menggambar? Ya. Nah, kalau kita bertanya siapa yang menggambar, berarti gambar itu menunjukkan talenta ataupun keahlian daripada si penggambar itu. Gambar itu sebenarnya sedang memuliakan sang penggambarnya, ya. Jadi kalau orang melihat hidup kita dan di dalam diri kita ada sifat-sifat Allah yang menunjukkan tentang kasih, perhatian Allah kepada manusia, maka orang itu melihat Allah di dalam hidup kita, ya. Seperti sebuah lagu yang sering kita nyanyikan dulu, yaitu biarlah orang melihat Yesus di dalammu, ya. Nyatakan Yesus di dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, ya. Jadi itu adalah suatu sikap hidup yang memuliakan Tuhan, ya. Baik. Nah, kita telah melihat apa yang dimaksudkan dengan memuliakan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apakah hidup saya ini memuliakan Tuhan? Ya, kita perlu selalu mengintrospeksi diri kita. Kita selalu bertanya dengan pertanyaan yang demikian, apakah hidup saya
sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Ya, apakah pikiran yang ada di dalam hati saya ini sedang memuliakan Tuhan? Ya, apakah sikap hidup saya yang saya praktekkan sehari-hari itu memuliakan Allah atau tidak? Ya, apakah yang saya lakukan baik terhadap diri saya sendiri, baik terhadap orang lain, baik terhadap orang yang mencintai saya, ataupun terhadap orang yang memusuhi saya, itu memuliakan Allah. Ya, kita perlu bertanya hal yang demikian, ya. Karena kita tahu bahwa prinsip hidup kita ataupun norma hidup kita adalah memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah tujuan dan sasaran hidup kita. Dan kita harus selalu memakai pertanyaan yang demikian untuk bertanya kepada diri kita. Itu sepertinya sebagai satu norma yang boleh selalu membalance, ya, mengoreksi diri kita sehingga hidup kita boleh selalu sejajar dengan kemauan Tuhan, ya. Jadi kita selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya memuliakan Tuhan atau tidak, ya. Lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya kita bertanya adalah bagaimana cara kita dapat memuliakan Tuhan, ya. Bagaimana kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Saya rasa ini juga merupakan satu pertanyaan yang sangat penting menolong kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang saya lihat dapat menolong kita untuk mengerti bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan, ya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-50 kita melihat bahwa hidup kita harus berfokus pada kemuliaan Allah. Jadi yang terutama dalam hidup kita, yang menjadi sasaran, yang menjadi sesuatu yang kita kejar, yang jadi sesuatu goal di dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakiminya." Di sini kita melihat Tuhan Yesus, dia tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi dia memuliakan Allah, Allah yang tahu apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, ya. Jadi Tuhan Yesus dia hidup memuliakan Allah, dia mencari hormat dan kemuliaan daripada Allah sendiri. Saya coba kembali melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-50, ya. Ya. Baik, kita akan lihat lagi ayat yang kedua. Di sini adalah melalui pengakuan dosa, ya, melalui pengakuan dosa. Di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, "Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakuilah di hadapannya." Jadi katakan, ya. Jadi Yosua mengingatkan kepada Akan, ya, kita tahu cerita tentang Akan di dalam Perjanjian Lama. Jadi Yosua menghendaki agar supaya Akan pertama-tama mempunyai rasa hormat, ya, rasa menghormati, rasa memuliakan Allah terlebih dahulu, baru dia dapat mempunyai kesungguhan hati untuk memuliakan Allah. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-19 kita melihat dikatakan di sini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ya. Ini berbicara tentang Abraham, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi iman yang kuat, iman yang kokoh, ya, adalah iman yang memuliakan Allah.
Jadi kita kadang-kadang juga akan dihadapi dengan situasi yang mungkin bisa menggoncangkan kita. Kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang mungkin membuat kita mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan, ya. Ataupun mungkin suatu hari kita diperhadapkan dengan suatu sakit penyakit ataupun kesulitan di dalam kehidupan berkeluarga atau kesulitan di dalam kehidupan bisnis kita ataupun kesulitan di dalam masalah finansial kita dan sebagainya. Dan iblis akan berbisik dan pelan-pelan ingin menarik kita daripada iman yang kokoh. Tetapi kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, itu adalah sikap yang dikatakan di sini memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana? Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bagaimana Bapa di surga dimuliakan? Yaitu melalui menghasilkan buah yang banyak bagi Tuhan. Ya, kita sudah pernah membahas tentang buah di dalam pelajaran yang pertama atau yang kedua, ya. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Dengan mempersembahkan syukur sebagai korban. Ya, selalu mengucap syukur kepada Allah. Itu adalah satu sikap yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah satu sikap yang memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian kita memuliakan Tuhan dengan setia melakukan atau menggunakan karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ya, karunia-karunia itu jangan sampai kita pendam, tetapi kita pakai untuk berkat bagi banyak orang. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kita bersukacita, bersorak-sorai, dan melalui ibadah yang demikian, pelayanan yang demikian, kita memuliakan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang sangat sepele dikatakan di sini soal makan, soal minum. Memang kalau kita melihat latar belakang ada orang mempertanyakan apakah boleh memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus dengan sangat positif dia memberikan jawaban yang sangat mendorong kita. Dia mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, koneksi atau relasi kita dengan orang lain, ya, baik di hadapan orang ataupun tidak di hadapan orang, ya, baik dilihat oleh orang lain ataupun tidak dipedulikan oleh orang lain, baik dihargai oleh orang lain ataupun tidak dihargai oleh orang lain, ya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dikatakan di sini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau seandainya kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, kita akan merasa hidup ini sungguh-sungguh berarti. Ya, kita merasa hidup ini sungguh-sungguh bermakna. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-21, kita melihat yaitu hidup yang berkorban untuk Tuhan. Jadi Tuhan Yesus
pada waktu itu berkata kepada Petrus, ya, dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua," dia katakan, "engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Wah, kalau seandainya kita mendengarkan perkataan yang demikian, saudara sekalian, kira-kira bagaimana perasaan kita ya? Kalau kita tahu bahwa satu hari kelak kita akan disiksa, kita akan mengulurkan tangan dan orang lain yang akan mengikat kita, kemudian membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Itu adalah sesuatu pemberitahuan yang sangat menyiksa ya saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus di dalam ayat ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini penting sekali ya. Jadi Yesus dia memberitahukan kepada Petrus bahwa dia akan diikat, bahwa dia akan dibawa ke tempat yang dia sendiri tidak kehendaki. Tetapi itu merupakan satu proses kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara sekalian. Ya, sungguh luar biasa. Jadi memuliakan Allah melalui suatu kehidupan yang mungkin berkorban bagi Tuhan kita. Ya. Kemudian di dalam 1 Petrus, ya, ayat yang terakhir kita melihat dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita melihat di sini, kita memuliakan Allah melalui suatu kehidupan yang kudus, karena kita adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Kita adalah suatu imamat rajani. Imam dan raja merupakan dua fungsi yang berbeda. Ya. Imam biasanya melayani, raja memerintah. Dan di dalam perjanjian lama tidak ada imam yang menjadi raja, tetapi kita adalah imamat rajani. Ya. Kita di satu sisi melayani, tetapi di lain sisi kita adalah teman Tuhan yang akan bertakhta bersama dengan Tuhan. Kemudian dikatakan kita adalah bangsa yang kudus. Jadi kita memuliakan Allah melalui kehidupan yang suci, yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Baik, kita akan lihat kembali di dalam ayat yang ke-21. Tapi sayangnya Tuhan tidak menemukan orang-orang yang dikatakan di dalam Roma pasal yang pertama itu memuliakan Allah. Mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Apa yang menjadi akibat bagi seseorang yang tidak memuliakan Allah? Ya, ini adalah satu hal yang penting. Apa yang menjadi akibat kalau kita hidup tidak memuliakan Allah? Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-21 bahwa sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, pikiran menjadi sia-sia. Kalau kita tidak hidup memuliakan Allah, pikiran kita menjadi sia-sia. Pikiran kita tidak memiliki Allah. Pikiran kita, hati kita tidak berpusat. Pikiran dan hati kita tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Karena Allah menciptakan kita dengan maksud yang indah. Karena Allah menciptakan kita dengan memberitahukan kepada kita bagaimana melewati suatu kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna. Tetapi kalau kita di dalam hati kita tidak memiliki Allah, bagaimana kita dapat mengerti maksud Allah?
Dan kalau kita tidak mengerti maksud Allah, bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan maksud Allah, ya. Jadi sehingga eksistensi kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya kita berfungsi. Ya. Jadi kita berfungsi dengan baik kalau kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak berfungsi sebagaimana adanya. Sehingga di sini dikatakan bahwa pikiran mereka menjadi sia-sia. Kalau pikiran adalah pusat hidup manusia, maka kehidupan mereka juga sia-sia. Kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak mempunyai nilai. Dan kemudian dikatakan di sini hati mereka yang bodoh menjadi gelap, ya. Hati mereka yang bodoh tidak mempunyai pengertian. Nah, di dalam literatur klasik juga berarti mereka bukan hanya bodoh secara knowledge, tetapi juga mereka bodoh secara moral. Ya, jadi bukan hanya mereka tidak mempunyai pengertian tentang Allah, tidak mempunyai pengertian tentang hidup yang sukses dan sebagainya, tetapi juga mereka cacat secara moral, tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, ya, sehingga tidak sedikit orang yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ya, kita kadang-kadang baik di dalam dunia politik, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita kadang-kadang bertemu dengan orang yang mendukung orang yang sebenarnya salah, membela orang yang sebenarnya salah, ya. Lalu perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sangat tidak terpuji mereka bangga-banggakan, ya, mereka bangga-banggakan. Itu bisa terjadi karena apa? Karena di dalam hati tidak ada norma yang Tuhan berikan, ya. Karena di dalam hati tidak ada Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai Allah, tidak memuliakan Allah sebagai Allah, tidak bersyukur kepada Allah, sehingga hati ini menjadi bodoh. Kalau hati ini sudah menjadi bodoh, maka apa yang sebenarnya salah bisa dianggap benar. Apa yang sebenarnya benar bisa dianggap salah. Apa yang sebenarnya menguntungkan bisa dianggap merugikan dan sebagainya. Ya, orang baik ditolak, orang yang sebenarnya merugikan itu diundang-undang. Nah, itu bisa terjadi apabila di dalam hati kita tidak memuliakan Allah, ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, hati mereka yang bodoh itu bukan hanya bodoh, tetapi menjadi gelap, saudara sekalian, ya. Apa artinya menjadi gelap? Ya, karena mereka sengaja tidak mau mengenal Allah, karena mereka sengaja tidak mau memuliakan Allah, sehingga hati nurani mereka tidak berfungsi dengan baik lagi. Hati nurani mereka tidak berfungsi dengan baik lagi. Kita tahu hati manusia adalah terang manusia, ya. Hati manusia adalah terang manusia. Tetapi kalau hati manusia sudah tidak ada terangnya, ya, itu mati manusia sudah gelap, dikatakan di sini, ya. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang manusia karena gelap tidak dapat melihat apa yang seharusnya dia lihat, ya. Nah, itu adalah keadaan orang yang tidak memuliakan Allah. Ayat yang ke-22 dikatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, kalau kita bandingkan dengan pengalaman Hawa, ya, pengalaman Hawa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi disangkanya ya itu akan memberikan pengertian, ya di seolah-olah itu memberikan hikmat, tetapi sebenarnya itu adalah satu perbuatan yang sangat tidak berhikmat. Ya, ya di dalam ayat yang ke-22 ini dikatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, ya, menganggap diri sebagai orang yang berhikmat. Ya. Kalau kita hidup bersama dengan orang yang menganggap dirinya berhikmat, saya percaya kita tidak akan menyukainya. Ya, kita tidak akan menyukainya. Kalau kita bergaul dengan seseorang, orang itu menganggap dirinya berhikmat, ya, itu adalah sesuatu penghalang bagi kita untuk membangun suatu relasi yang lebih intim, yang lebih baik. Ya. Jadi orang-orang yang menganggap diri berhikmat di satu sisi tidak dapat memuliakan Tuhan, tidak dapat mendekati Tuhan dengan hatinya, di lain sisi juga sulit membangun hubungan yang indah dengan orang lain. Ya, mengapa demikian? Orang yang menganggap dirinya berhikmat, pertama-tama dia suka mengkritik orang lain. Ya, dia selalu menganggap pandangan orang lain itu tidak sebanding dengan pandangan dia. Ya, pandangan dia adalah pandangan yang terbaik. Jadi di satu sisi dia suka mengkritik orang lain, di lain sisi dia suka memandang rendah dari orang lain. Ya, orang yang ada di sekitar dia semua dianggap tidak sepintar dia. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang menganggap orang lain tidak sepintar dengan saya, nah itu saudara sekalian ya, sulit untuk membangun hubungan yang baik. Ada seorang mengatakan orang yang menganggap dirinya berhikmat adalah orang yang tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Ya, kadang-kadang kita berbicara dengan seseorang, ya, kita berbicara dengan seseorang, kita belum selesai ngomong, dia sudah menjawab duluan. Ya, saudara sekalian, sering begitu. Ya, kita belum selesai ngomong, dia sudah menjawab duluan. Jadi sebenarnya dia di dalam komunikasi seharusnya ada yang menyampaikan, ada yang mendengar, kemudian di dalam dialog ya kita yang menyampaikan berbicara, yang mendengar harusnya diam. Tetapi seringkali kita menemukan di dalam dialog yang tidak sehat, ya, di dalam dialog yang tidak sehat, seorang sedang menyampaikan sesuatu, yang lain sudah memikirkan bagaimana untuk menjawab, bagaimana untuk untuk menyerang atau bagaimana untuk ya mengkritik dan sebagainya ya, sehingga tidak sungguh-sungguh mendengarkan penjelasan kita, tidak sungguh-sungguh mendengarkan kita ya. Nah, suami istri juga bisa demikian ya. Kalau suami istri lagi berbicara, kalau suami berbicara, istri mulai tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh suami, tetapi mencoba untuk mengkritik atau mengatakan apa yang maunya dia mengatakan ya. Itu bisa menghalangi hubungan dan komunikasi di antara kita. Jadi kalau seorang yang menganggap dirinya berhikmat, dia tidak pernah mau mendengarkan perkataan orang lain. Nah, itu sulit bagi kita untuk hidup bersama dengan orang yang demikian. Nah, ada orang lain juga mengatakan orang yang menganggap diri berhikmat adalah orang yang berbicara dulu baru berpikir. Ya, kita seharusnya berpikir terlebih dahulu ya, memikirkan matang-matang baru membicarakannya ya. Tetapi orang yang menganggap diri berhikmat, dia tidak pernah mau memikirkan apa yang dia bicarakan. Dia pokoknya berbicara, saudara sekalian. Ya, setelah berbicara baru mungkin pulang rumah baru pikir, tadi saya ngomong begitu benar atau salah ya, boleh atau tidak ya. Nah, saudara sekalian hati-hati ya. Ya, seharusnya kita berpikir matang-matang ya, apakah itu membangun, apakah itu mempunyai arti, apakah itu memuliakan Tuhan, ya baru kita ucapkan. Itu akan menolong hidup kita mempunyai makna ya. Tetapi seorang yang menganggap dirinya berhikmat tidak melakukan demikian ya, tidak melakukan demikian. Nah, orang yang dikatakan di sini, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
ya, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, di dalam Tuhan sebenarnya tidak senang dengan orang yang demikian, ya. Di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-21 dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya, jadi kalau kita sampai menganggap diri kita bijaksana, sebenarnya Tuhan sangat tidak suka. Ya, Tuhan sangat tidak suka. Tuhan tidak suka orang yang menganggap dirinya bijaksana. Nah, di dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya. Apa artinya? Ya, saya pernah membaca satu cerita daripada seseorang. Ya, setelah dia dewasa, dia baru menceritakan tentang waktu dia masih kecil. Ya, di dalam salah satu artikel yang dia tulis, dia bersaksi demikian. Dia katakan pada waktu dia masih di SD, ya di SD, lalu mamanya membelikan komputer, tetapi mamanya mengatakan bahwa dia hanya boleh memakai komputer 1 hari 1 jam, ya 1 hari 1 jam. Waktu yang lain harus dipakai untuk belajar. Nah, dia pertama mendengarkan, tetapi karena kita tahu main games anak-anak 1 jam aja sudah cepat sekali berlalu, ya belum selesai main gamesnya 1 jamnya sudah lewat, ya mamanya sudah datang mengambil komputernya. Pertama-tama dikatakan mamanya memasukkan password, ya jadi passwordnya dimasukkan mamanya sehingga setelah 1 jam langsung akan di-lock komputernya. Lalu dia mencari-cari, ya mencoba mengetahui, dan dia menganggap dirinya pintar, akhirnya menemukan password yang dipakai oleh mamanya, ya walaupun setelah 1 jam dia dapat langsung unlock dan kemudian terus main gamesnya. Nah, ketahuan mamanya. Kemudian mamanya datang marah kepada dia, dan kemudian mamanya tidak memakai password katanya. Lalu bagaimana caranya? Mamanya bilang, setelah 1 jam saya akan bawa komputer ini ke tempat kerja saya. Ya, lalu dia sedih, ya karena komputer tidak ada di rumah. Dia perhatikan mamanya. Kenapa tiap kali setelah dia main komputer, waktu mamanya mau membawa komputer itu pergi kerja, mamanya suruh dia harus ke kamar untuk melakukan ini, melakukan itu dulu, ya. Lalu kemudian dia ngintip mamanya waktu berangkat, dia melihat mamanya membawa tas komputer tapi dalamnya kosong katanya. Ya, jadi mamanya membawa komputer tetapi kelihatan tidak ada isinya gitu. Lalu dia mulai cari-cari di rumah. Waktu mamanya pergi, dia cari-cari di rumah, akhirnya dia temukan mamanya menyembunyikan di satu tempat. Jadi dia bisa main komputer lagi. Dia menganggap dirinya pintar katanya. Tetapi karena kepintarannya, akhirnya di sekolah ujiannya tidak lulus, saudara sekalian. Dia sedih sekali. Ya, jadi dia menganggap dirinya pintar, padahal dia bodoh, ya membodohkan dirinya. Dan setelah dia besar, dia baru melihat ke belakang, dia merasakan bahwa perbuatan yang demikian sebenarnya bukan pintar, tetapi sangat bodoh. Ya, jadi saudara sekalian, karena melalui apa yang dia lakukan, di satu sisi dia kehilangan kepercayaan daripada orang tuanya, di lain sisi sekolahnya berantakan, ya berantakan. Dia sangat sedih dan sangat menyesal. Tetapi itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Di dalam kehidupan kerohanian juga demikian. Dalam kehidupan kerohanian juga demikian. Kalau kita tidak mau mendengarkan Tuhan, kalau kita tidak mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, kita juga seperti apa yang dialami oleh anak tadi, ya. Kita menyangka kita dapat mengontrol hidup kita. Kita menyangka kita mempunyai kemampuan untuk hidup tanpa Tuhan. Tetapi sebenarnya kita sedang berjalan menuju kepada kehidupan yang tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Ya, seperti yang dikatakan, hati yang gelap dan pikiran yang sia-sia. Baik. Lalu di dalam ayat yang ke-23 dikatakan,
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, ini istilahnya berhala. Ya, apa artinya berhala? Berhala adalah menaruh sesuatu yang bukan Allah di tempatnya Allah. Ya, menaruh sesuatu yang sebenarnya bukan Allah di tempat Allah. Ya, seperti yang dikatakan di sini, menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-115, ya. Mazmur pasal yang ke-115 di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, di situ dikatakan berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Berhala itu mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Lalu ayat yang ke-8 daripada Mazmur pasal yang ke-115 mengatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kita melihat, kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang menopang hidup kita, Allah yang mau berkata-kata dengan kita, Allah yang mau mendengarkan doa, keluhan, permintaan, permohonan kita. Ya, itu adalah Allah yang hidup yang kita sembah. Tapi sayangnya, sangat disayangkan, manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana ini, menggantikan Allah yang hidup ini dengan berhala-berhala yang buatan tangan mereka sendiri, yang tidak dapat berbicara dengan mereka, yang tidak dapat menopang mereka, yang tidak dapat melindungi mereka. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-8 daripada Mazmur 115 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Ya. Jadi orang-orang yang membuatnya akan sama seperti berhala-berhala yang mereka buat. Ya, tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi peringatan bagi kita. Jangan menyembah kepada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Sembahlah Sang Pemberi, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar, ya, ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar, kita menaruh berhala di dalam hati kita. Walaupun mungkin kita tidak seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23, kita membuat sesuatu yang seperti burung, seperti binatang berkaki empat, binatang menjalar, lalu kita menyembah kepada apa yang kita buat. Ya, mungkin kita tidak melakukan seperti begini, tetapi ada sesuatu yang secara tidak kelihatan itu telah menempatkan dirinya di dalam hati kita yang seharusnya ditempatkan oleh Allah. Ya, ya mungkin itu materi, ya, sesuatu materi yang menjadi pusat perhatian di dalam hidup kita, yang menjadi sentral di dalam hidup kita, yang mengontrol pikiran kita. Ya, kadang-kadang hati kita bukan dikontrol oleh Tuhan, tetapi hati kita mungkin dikontrol oleh masalah. Hati kita mungkin dikontrol oleh seseorang. Hati kita mungkin dikontrol oleh suatu material. Ya, jadi itu yang sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Itu harus hati-hati sekali. Itu harus hati-hati sekali. Kalau sampai hal itu terjadi, maka kita akan mengalami banyak kerugian secara rohani. Berkat Allah tidak dapat tersalurkan dengan baik.
Bahkan dikatakan di sini, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Ya, kalau sampai ada berhala di dalam hati kita. Jadi berhala tidak selamanya sesuatu yang dibuat oleh manusia kemudian disembah, tetapi berhala juga bisa merupakan sesuatu yang berada di dalam hati kita, menjadi pusat kehidupan kita, kita menempatkan sesuatu yang bukan Allah di tempatnya Allah, itu adalah berhala. Ya, kita harus selalu mengingatkan diri kita. Apakah Tuhan adalah pusat hidupku? Apakah Yesus Kristus mengatur langkah-langkah hidupku? Kalau tidak, ada sesuatu yang lain yang sedang mengontrol kita, dan kita akan kehilangan pimpinan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dan dengan gambaran-gambaran yang mirip dengan manusia atau burung dan sebagainya, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan karena itu, ya, karena itu. Jadi karena apa? Karena mereka tidak memuliakan Allah. Karena itu, karena apa? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan sesuatu yang fana. Ya. Ada resikonya. Ada resikonya. Resikonya apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi Allah menyerahkan mereka itu juga merupakan salah satu murka Allah terhadap manusia. Ya, kalau sudah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, itu berarti membiarkan. Ya, kita melihat Allah menyerahkan mereka kepada itu 3 kali muncul di dalam bagian ayat ini, yaitu ayat yang ke-24 satu kali, ayat yang ke-26 satu kali, ayat yang ke-28 satu kali. Allah menyerahkan mereka. Allah membiarkan mereka. Kalau seorang anak masih dinasihati oleh orang tua, itu berarti orang tua masih memperhatikan anak itu. Kalau sampai satu hari orang tua berkata, sudah, saya tidak peduli kamu lagi. Saya tidak mau mengatur hidupmu lagi. Saya tidak mau tahu apa yang engkau lakukan di dalam hidupmu lagi. Ya, mau lakukan apa aja, silakan. Ya, terserah misalnya. Ya, kalau sudah sampai demikian, berarti orang tua itu sudah lepas tangan. Ya, itu sesuatu yang menyedihkan, ya, saudara sekalian. Jadi Allah dikatakan di sini karena itu Allah menyerahkan mereka. Nah, ini di sini menunjukkan tentang kedaulatan Allah, ya, tentang kedaulatan Allah. Ada beberapa langkah yang pada akhirnya membawa manusia sampai kepada langkah dibiarkan Allah. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka sendiri. Ya, ada beberapa langkah. Sebenarnya pertama-tama adalah hidup yang sama sekali berkomitmen kepada Allah. Jadi rencana Allah, ya, rencana Allah. Kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Kita hidup sesuai dengan keinginan Allah. Ya, jadi rencana Allah seperti Paulus. Ya, Paulus walaupun pertama-tama dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia menyangka dia menyiksa orang Kristen adalah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Tetapi hatinya sebenarnya berpusat kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia dan kemudian memanggil dia. Pada waktu dia melihat penglihatan panggilan Makedonia, dia dengan sepenuh hati, dengan hati yang penuh ketaatan, melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Lain dengan Yunus. Ya, Yunus dipanggil ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri. Jadi perbedaan antara Paulus dan Yunus adalah Paulus mendapat panggilan Tuhan, dia menyerahkan diri sepenuhnya. Yunus mendapatkan panggilan Tuhan, dia melarikan diri. Tetapi Allah mengatur sesuatu untuk menarik dia kembali. Jadi
Allah mempunyai rencana. Kalau kita tidak mengikuti rencana Allah, Allah mengatur satu lingkungan, mengatur sesuatu keadaan supaya kita dikembalikan ke jalur itu. Supaya kita dikembalikan ke jalur itu. Tetapi kadang-kadang Allah izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Ya, seringkali orang dalam bahasa Mandarin dikatakan artinya akhir daripada usaha manusia adalah permulaan kerja Allah. Nah, itu kata-kata itu kalau diartikan secara positif memang bagus ya. Artinya bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil misalnya ya. Akan tetapi kalau seandainya di dalam hidup kita setiap kali dengan mencoba berusaha dulu sampai semuanya gagal, baru datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, ya memang kadang-kadang Tuhan izinkan, tetapi kita sudah rugi banyak waktu, rugi banyak kegagalan dan sebagainya. Ya, itu yang sering kali terjadi di dalam hidup manusia. Dan sering kali juga Allah mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup kita supaya kita belajar kehidupan rohani, yaitu ketergantungan, penyerahan yang total di hadapan Allah. Jadi Allah mempunyai rencana, kalau kita tidak mengikuti rencananya, Allah mengatur satu lingkungan. Kalau Allah sudah mengatur satu lingkungan, kita masih tetap berusaha untuk tidak mau mengikuti, Allah izinkan, tetapi kita tetap tidak mau kembali kepada Tuhan, yang terakhir adalah Allah membiarkan. Ya, Allah membiarkan. Sudah Allah tidak lagi mau memperdulikan. Ya, Allah sudah tidak lagi mau memperdulikan. Jadi dikatakan di sini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuhnya. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Yang saya tekankan di sini adalah bahwa roh Tuhan tidak akan tinggal lagi di dalam diri manusia. Pada waktu Allah menyerahkan seseorang kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, berarti Tuhan tidak lagi menyertai orang itu. Ya, Tuhan tidak lagi menyertai orang itu. Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Yang dikatakan di dalam oleh Paulus bahwa kita jangan memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus mengingatkan. Roh Kudus akan terus menuntun kita ke jalan yang benar. Semakin kita peka, semakin bahagia hidup kita. Tetapi kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, kita tidak mau memperdulikan, akhirnya kita menjadi terbiasa hidup tanpa Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus sudah meninggalkan kita, kita juga tidak tahu. Seperti orang-orang di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Roh Tuhan tidak akan selamanya bersama dengan mereka. Ya. Jadi kadang-kadang kita kehilangan pimpinan daripada Tuhan. Karena Tuhan menyerah kalau sampai kita melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan Tuhan. Tuhan menyerahkan kita kepada keinginan hati kita. Dan kalau Tuhan sudah menyerahkan kita kepada keinginan hati kita yang akan kecemaran, hidup itu tidak lagi menyenangkan Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan kecemaran. Tentunya kecemaran adalah sesuatu yang bukan berasal dari Allah, melainkan sesuatu yang berasal dari keinginan hati manusia itu sendiri. Akibatnya dikatakan di sini, mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Banyak penafsir mengatakan bahwa di abad-abad pertama ada yang dinamakan pelacuran di kuil. Ya, mereka hidup dengan tidak bermoral
di kuil-kuil penyembahan mereka. Dan kita tahu bahwa Paulus menulis kitab Roma pada waktu dia berada di Korintus. Jadi kota Korintus adalah kota yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan ini. Dan dia pasti dengan sangat jelas ya akan situasi-situasi yang ada. Jadi Paulus juga melihat dengan sangat jelas banyak orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak memuliakan Allah sebagai Allah, tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya mereka jatuh ke dalam situasi bagaimana mereka saling mencemarkan tubuh mereka, hidup mereka menjadi tidak karuan karena itu. Ya, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-25 dikatakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya. Di sini seperti satu doksologi ya. Dia mengatakan bahwa Allah Sang Pencipta harus dipuji selama-lamanya. Istilah amin di sini adalah seharusnya demikian ya. Seharusnya demikian ya. Demikianlah jadinya. Tetapi sayangnya manusia tidak menyembah Dia sebagai Allah, melupakan Allah Sang Pencipta mereka. Dan bukan saja melupakan Allah, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, ada seorang penulis pernah bertanya demikian, apakah Anda pernah ya berkata sesuatu yang benar lalu orang lain menggantikan perkataan saudara dengan dusta? Ya, itu adalah sesuatu yang menyakitkan katanya ya. Kita mengucapkan sesuatu yang benar, kita melakukan sesuatu yang benar, lalu orang lain menggantikannya dengan sesuatu yang dusta. Nah, itu sesuatu fitnahan, sesuatu yang menjelekkan, sesuatu yang menghancurkan saudara sekalian, sesuatu yang memutarbalikkan ya perkataan Anda yang benar dengan ucapan mereka yang dusta itu. Nah, saudara sekalian, kalau hal itu terjadi, saudara jangan kecewa. Saudara jangan kecewa, ya. Karena apa? Karena Tuhan juga pernah dilakukan demikian. Ya. Tuhan Sang Pencipta juga pernah dilakukan demikian. Perhatikan, manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya. Lalu kemudian menyembah kepada makhluk ciptaan Allah dan melupakan Sang Pencipta. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang tidak gampang untuk membawa orang yang demikian kembali kepada Tuhan. Kita melihat hari ini banyak orang tidak mau percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia. Mereka lebih senang percaya kepada teori Big Bang ataupun teori evolusi. Dan mereka daripada mengakui Tuhan sebagai penciptanya, mereka mengakui nenek moyang mereka sendiri adalah kera. Nah, saudara sekalian, bukankah ini seperti yang dikatakan di tadi itu? Mereka menyangka dirinya berhikmat, tetapi sebenarnya hidup di dalam kebodohan, saudara sekalian. Ya, nah, itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan dan Allah membiarkannya. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang demikian. Saudara, tetapi sayangnya hari ini lebih banyak orang senang dengan hal tersebut ya, karena di sekolah-sekolah semua diajari teori-teori yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Baik, lalu kita melihat dalam ayat yang ke-26 sekali lagi kita melihat respons daripada Allah ya. Di dalam ayat yang ke-26, karena mereka dikatakan ayat yang ke-25 menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, tidak menyembah Sang Pencipta tetapi menyembah kepada ciptaan Allah. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-26 dikatakan karena itu. Ya, sekali lagi, karena itu Allah melakukan sesuatu mempunyai alasan yang jelas. Karena manusia melakukan ini, Allah meresponi dengan cara menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya, dikatakan di sini Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang melakukan.
yang memalukan. Ya. Yang memalukan yang bagaimana? Ayat yang ke-26 bagian B dikatakan, ya, istri-istri mereka ya melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-27 dikatakan suami-suami mereka juga melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Yang tidak wajar yang bagaimana? Saudara sekalian, ya, kita tahu ini adalah suatu perbuatan homoseksual yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan rencana dan ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan itu seksual life adalah sesuatu yang indah, yang kudus, yang memuliakan Allah, tetapi mereka menyalahgunakannya. Sehingga dikatakan di sini mereka melakukannya dengan hawa nafsu yang memalukan. Ya. Hawa nafsu adalah sesuatu yang netral. Kalau tidak ada istilah yang memalukan, hawa nafsu itu adalah pemberian Tuhan. Ya, tetapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan karena penggunaannya itu tidak searah dengan maksud dan pemberian Allah, sehingga di sini dikatakan hawa nafsu itu menjadi hawa nafsu yang memalukan. Homoseksual bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Kalau seandainya homoseksual adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, Tuhan tidak akan mengatakan bahwa itu adalah hawa nafsu yang memalukan. Perhatikan baik-baik, ya. Homoseksual adalah perbuatan hasil daripada hawa nafsu yang memalukan, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Ya, tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai homoseksual. Kalau ada orang yang dilahirkan sebagai homoseksual, maka Alkitab tidak akan mengatakan bahwa itu adalah hawa nafsu yang memalukan. Di lain sisi juga mengingatkan kita bahwa homoseksual bukan hanya masalah hari ini, ya, bukan hanya masalah yang terjadi hari ini. Sejak pada zaman gereja mula-mula, bahkan di Sodom dan Gomora, hal itu juga sudah terjadi. Jadi manusia memang mempunyai perbuatan yang menyimpangkan maksud Tuhan. Sehingga di sini dikatakan ini bukan hanya memalukan, tetapi ini adalah satu perbuatan yang tidak wajar. Ya, perbuatan yang tidak wajar. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-27, bagian yang terakhir dikatakan, karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, mereka menerima balasan yang setimpal. Jadi akibat perbuatan homoseksual yang demikian, mereka menerima balasan yang setimpal. Ya, saya coba melihat di CDC mengatakan kalau dikomparekan laki-laki yang mempunyai perbuatan homoseksual dengan laki-laki yang tidak melakukan homoseksual, mereka mempunyai kemungkinan terjangkit HIV lebih tinggi. Ya, mereka lebih gampang menjadi orang yang hidup di dalam depresi, dan juga mereka lebih gampang menggunakan obat-obat terlarang. Lalu kemudian mereka bukan hanya gampang kena HIV, mereka juga mempunyai homofobia. Mereka sebenarnya tidak senang dengan orang sejenis mereka, tetapi mereka terikat oleh kehidupan yang demikian. Mereka lebih gampang untuk hidup
di dalam ketakutan, takut kehilangan pasangannya, takut ditekan pasangannya, takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu adalah akibatnya. Lalu di dalam ayat yang ke-28 sekali lagi dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga melakukan apa yang tidak pantas. Jadi ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 menunjukkan tentang kelakuan-kelakuan yang tidak pantas, ya, kelakuan-kelakuan yang tidak pantas, yaitu kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi ini adalah karena Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Dan di dalam ayat yang ke-32, ya dikatakan sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah. Ini menjelaskan mengapa Allah menyerahkan mereka. Mereka walaupun mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja sendiri melakukannya, tetapi juga mendorong orang lain untuk melakukannya. Jadi itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, saya rasa hari ini kita akan membahas sampai di sini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami untuk memuliakan Engkau. Tolong kami selalu mengintrospeksi diri kami dan bertanya apakah perkataan kami, apakah tindak tanduk kami, apakah pikiran kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Biarlah ini yang akan menjadi satu pengukur di dalam hidup kami untuk hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Allah, dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati setiap saudara kami yang pada malam hari ini bersama-sama dengan kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Good Baik. night.